hukum kepada mereka harus segera ditindaklanjuti. Bagi saya Jakarta, bagi seluruhnya, mohon untuk tidak menuntut Ketua Komisi banyak indikasi. Masa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia meminta KPK segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut dalam perkara bus Transjakarta. Kericuan antara massa dan aparat pun terjadi saat massa emosi meneriakan Capres Jokowi yang diduga ikut bertanggung jawab dalam pengadaan bus yang merugikan negara hingga 1,5 triliun rupiah. Dalam dugaan kasus korupsi bus Transjakarta, Kejaksaan Agung telah menetapkan sebelumnya 4 orang tersangka, yang salah satunya adalah mantan Kadisub DKI Jakarta, Udar Pristono. Cinta negeri yang ingin stop untuk membohongi rakyat. Rakyat ini udah telah dibohongi oleh pemerintah. Semuanya. Kalau bisa saya minta seret Jokowi. Tuntaskan kasus Transjakarta semuanya. Ya, langsung saja saya ingin memperbincangkan dengan ada Bang Sanusi dan juga Bang Tigor di sini. Selamat malam, Bapak-bapak. Ya, malam, Mbak. Kita juga mengundang tadi Pak Syahrial, tapi sayang sekali Pak Syahrial, Ketua Fraksi PDIP DPR PDIP, mengatakan berhalangan hadir karena ada pertemuan juga dengan Pak Jokowi. Lalu ada Pak Prasetyo juga yang kami undang, sayangnya juga tidak merespon. Nah, kita juga ada Mas Johan Budi. Mas Johan Budi, langsung saja Mas Johan Budi, terkait perkembangan bergulirnya kasus atau dugaan kasus korupsi bus Transjakarta. Benar nggak Mas Johan, setelah ada pernyataan dari Gubernur DKI PLT Pak Ahok ini bahwa surat ini belum ada masuk ke KPK sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi. Pada tanggal 12 Juni 2014 Pak Jokowi mengatakan sudah pernah menyerahkan surat ke KPK. Yang mana Pak Mas Johan yang benar? Ya, kalau surat yang dimaksud dari Pak Jokowi terkait dengan Transjakarta memang tidak pernah ada. Kita tidak pernah menerima soal surat itu ya. Tetapi beberapa waktu yang lalu ketika KPK melakukan koordinasi dengan Pemda DKI, memang ada informasi yang disampaikan oleh Pak Ahok ya selaku Wakil Gubernur DKI waktu itu memberikan informasi agar KPK juga meneliti tentang pengadaan bus Transjakarta. Di sisi yang lain, KPK juga menerima laporan masyarakat juga berkaitan dengan pengadaan bus Transjakarta. Jadi kasus yang dilaporkan itu waktu itu masih dalam proses telaah di pengaduan masyarakat ya. Nah, di tengah-tengah kita sedang melakukan telaah proses laporan pengaduan tersebut, Kejaksaan Agung melakukan proses yang sama, penyelidikan dan kemudian penyidikan, dan sudah kita ketahui bersama sudah ditetapkan beberapa tersangka yang ada di Kejaksaan Agung. Nah, karena Kejaksaan Agung sudah melakukan proses ini ke tingkat penyidikan, maka sementara ini KPK tidak meneruskan dulu proses telaah yang ada di pengaduan masyarakat. Kita masih menunggu bagaimana Kejaksaan Agung melakukan proses penanganan perkara itu, dan kita ketahui bersama bahwa proses ini juga berjalan dengan menetapkan beberapa tersangka ya, di Kejaksaan Agung. Saya kira itu perjalanan dari pengaduan berkaitan dengan Transjakarta. Jadi intinya surat pengaduan ke KPK bukan datang dari Pak Joko Widodo, tapi justru kepada laporan masyarakat, Mas Johan. Ya. Ya, jadi ada laporan masyarakat, tetapi juga waktu itu ada juga informasi yang disampaikan oleh Pak Ahok ya selaku Wakil Gubernur DKI ya, Pak Basuki Purnama. Ini mungkin laporan masyarakat yang tadi Mas Johan sampaikan, ini memang dilayangkan dari LSM Fakta di bawah kepemimpinan dari Bang Azaz Tigor Nenggolan, yang masuk pada tanggal 28 April 2014. Baik, jadi bukan dari Pak Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta kala itu. Nah, saya langsung ingin ke Bang Tigor. Bang Tigor, dengan penjelasan KPK tadi, kenapa Anda berangkat dengan pelayangan ini? Apa karena tidak ada tanggapan dari Pak Jokowi saat itu atau bagaimana? Jadi gini, Januari saya sudah dapat informasi ya. Mengasalah ini. Sebetulnya juga jauh sebelumnya saya sudah dapat informasi, karena waktu itu kan saya Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta ya. Jadi saya tahu lah ya,
sama-sama dengan Bung Sanusi tahu lah gimana perjalanannya gitu ya. Nah, saya sudah ingatkan. Saya sudah ingatkan ke Pak Jokowi juga, saya sudah ingatkan jauh sebelumnya ketika Desember 2012 supaya dalam peremajaan bus yang Pak Jokowi mau canangkan itu jangan Pemprov yang beli bus. Jadi saya sudah tahu sampai ketika Januari busnya seperti itu, proses lelangnya juga udah jadi seperti itu. Pemicunya awal adalah kita angkat bus yang datang itu bus yang jelek, gitu loh. Seakan-akan itu bukan bus baru. Ya kenapa saya bilang seakan-akan bukan bus baru? Karena berkarat, bannya pecah-pecah, tabung gasnya bisa meledak tiba-tiba seperti itu gitu. Baru satu hari beroperasi, mogok gitu ya. Di jalan juga pernah kan begitu jalan bannya lepas. Nah itu pemicunya. Nah kami dorong coba supaya Pak Jokowi lapor. Kita bilang lapor dong gitu kan. Lapor, nggak lapor-lapor juga. Nah akhirnya ada alasan tertentu nggak atau pesan tertentu kepada LSM Fakta? Saya bilang ya dilaporkan saja gitu loh. Nah akhirnya ya udah 24 Februari saya dengan teman-teman dari Fakta ya Forum Warga Kota Jakarta melaporkan ini ke KPK. Lalu kita lengkapi lagi datanya. Kita datang lagi tanggal 3 Maret gitu ya. Nah baru direspon tanggal 28 April oleh KPK. Nah tapi kaget buat saya tiba-tiba Kejagung masuk gitu loh. Ini ada apa gitu loh. Gitu baik. Loh. Padahal saya nggak ngelapor ke sana gitu. Ditahan di situ Bang Tigor, saya akan tanya nanti klarifikasi ke Bang Johan. Bang Johan, mengapa ada Kejagung saat itu yang masuk untuk mengambil penerusan dari pengaduan LSM Fakta? Bukan. Bahasanya bukan meneruskan laporan dari Fakta ya. Jadi kita menerima laporan dari masyarakat, ya, tadi sudah disampaikan oleh Bang Tigor ya, bahwa yang melaporkan adalah Bang Tigor. Itu kita telah di KPK, kita tidak lanjuti. Tadi kan sudah disampaikan juga bahwa ada respon dari KPK pada si pelapor ya. Nah, tapi Kejaksaan Agung juga melakukan hal yang sama gitu. Tapi saya tidak tahu apakah Kejaksaan Agung itu mengusut kasus itu berdasarkan laporan siapa, saya tidak tahu. Tetapi Kejaksaan Agung kan juga aparat penegak hukum ya, yang punya kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan, penyidikan berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dan kemudian setelah kita melihat dan mendengar bahwa Kejaksaan Agung sudah meningkatkan proses ini ke penyidikan dan menetapkan beberapa tersangka, maka proses telaah yang ada di KPK itu tidak diteruskan karena ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung. Tetapi bisa saja nanti kalau KPK menerima apa yang disebut dengan SPDP ya, surat perintah dimulai penyidikan dari pihak Kejaksaan Agung, KPK bisa melakukan supervisi terhadap penanganan perkara pengadaan bus Transjakarta ini. Tetapi sampai hari ini memang belum kami terima SPDP dari pihak Kejaksaan, belum ada. Johan, kita akan klarifikasi lagi lebih lanjut nanti Mas, tapi kita harus jeda dulu dengan Bang Sanusi dan juga Bang Tigor. Tadi penjelasannya adalah bahwa dari KPK memang sudah menerima surat pengaduan, tapi Kejagung sudah juga secara bersamaan memulai kasus ini. Nah, kita lihat nanti bagaimana tanggapan Bang Sanusi sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Malam.